Sekarang lahan masyarakat pun belum selesai. Belum ada juga titik terang, masih tergantung-gantung gitu. Berarti memang masyarakat sendiri itu menolak keras ya? Menolak, sangat menolak keras. Macam mana kami menerima mau dibangun kilang minyak, masalah lahan kami juga belum selesai. Nah, jadi mohon diselesaikan dulu. Dua sisi inilah yang diklaim mereka. PHK ini mengatakan kami tidak berani bertanggung jawab masalah hal ini. Saya tidak bisa memutuskan di mana batasnya masyarakat punya, di mana batasnya pihak PT punya. Mereka mengakui, cuman sampai detik ini nggak ada jalan penyelesaian. Kampung Tenggel di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terus menjadi buah bibir di kalangan masyarakat tempatan Kabupaten Bintan. Permasalahan sengketa tanah belum juga kunjung selesai. Kini warga Kampung Tenggel kembali dihebohkan akan adanya industri kilang minyak di tempat tinggal mereka. Apakah hal ini akan terwujud? Ikuti tim Yunus reportase. Pemirsa, saat ini tim Yunus reportase dari Tanjung Pinang menuju Kijang lalu ke Pulau Foto untuk meliput sengketa Pulau Foto serta meliput polemik perluasan kawasan industri PT Bai. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Yunus reportase. Kampung Tenggel yang memiliki ratusan jiwa tinggal di pesisir laut Pulau Poto berdiam di rumah panggung. Mayoritas pekerjaan masyarakat di sini sebagai nelayan. Saat ini, mereka merasa cemas dan khawatir setelah mendapat kabar akan ada industri kilang minyak di tempat tinggalnya. Mereka takut akan mendapat dampak buruk jika industri kilang minyak beroperasi di kawasan Pulau Poto. Mulai dari dampak keselamatan mereka hingga pendapatan mereka sebagai nelayan. Atas hal itu, warga kampung Pulau Tenggel menolak akan ada industri kilang minyak di tempat tinggal mereka. Sengketa lahan di Kampung Tenggel, Pulau Poto, Desa Kelong, Bintan Pesisir hingga kini terus-menerus masih berlanjut. Padahal sebelumnya PT HMP dan juga masyarakat Pulau Poto sudah melakukan mediasi, namun masalah ini tak kunjung usai. Dan masalah ini makin pelik tatkala banyak instansi yang sudah terlibat dan juga menyeret nama PT Bai yang dikabarkan akan mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan industri kilang minyak yang tentunya menimbulkan polemik dan tidak disetujui oleh berbagai pihak, dan salah satunya adalah masyarakat Pulau Poto sendiri. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap saksikan Yunus reportase. Bang, ini kan diketahui bahwasannya PT Bai akan membuka kawasan industri di daerah Pulau Poto sendiri. Ini abang sudah mendengar beritanya atau belum? Kalau untuk industri kita sudah mendengarnya. Cuman diperuntukkan untuk apa kita ini belum terlalu tahu apa-apa saja. Cuman hasil pertemuan kita kemarin sama pihak PT Bai yang disampaikan ke masyarakat itu industri itu dipergunakan untuk pabrik baterai dan pengeroyokan kapal. Nah itu tahu kami itu. Selebihnya kami belum tahu. Tapi kabar yang beredar sekarang, isu-isu yang kami dapat, akan diadakan kilang minyak nih. Nah ini yang jadi ganjal bagi kami nih, seluruh masyarakat nih. Terutama kami
masyarakat selaku nelayan. Ya, karena gini, kalau kita cerita masalah minyak, dampak minyak itu luas. Itu. Berarti Bapak sendiri Limbah minyak itu luas. dapat informasi bahwasannya akan dibuka kawasan industri kilang minyak, itu informasinya dari kapan itu Pak? Baru seminggu inilah yang kami dapat. Informasi itu baru seminggu ini. Kalau untuk itu ya kami kaget. Terutama intinya gitulah. Tapi kalau untuk pabrik baterai sendiri apakah keberatan, apakah silahkan saja Pak? Untuk awal sih, untuk industri kami setuju. Asalkan gini, asalkan selesaikan dulu lahan masyarakat atau apa. Permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Poto ini kita selesaikan dulu, baru kita cerita masalah apa yang kalian mau buat, apa yang kalian mau masuk, kapan kalian mau masuk. Selain tokoh pemuda, ada juga tokoh masyarakat dan masyarakat nelayan Kampung Tenggel ikut menolak jika industri kilang minyak beroperasi di tempat tinggalnya. Alasan menolak, mereka akan menerima dampak buruk adanya industri kilang minyak nanti. Mulai dari keselamatan mereka hingga pendapatan mereka dari tangkapan di laut akan hilang. Salah satunya Muhammad Zain. Masyarakat nelayan memiliki kekhawatiran dari dampak limbah terhadap beroperasinya kilang minyak di tempat tinggalnya nanti. Karena dirinya mencari nafkah dengan cara menangkap ikan di laut. Jika berdampak, maka ikan maupun sotong di laut akan punah hingga menjauh. Sehingga akan sulit untuk mendapat ikan maupun sotong di laut nanti. Abang sebagai masyarakat Kampung Tenggel pastinya sudah mendengar informasi bahwasannya di kawasan ini akan dibangun kawasan industri kilang minyak. Itu kira-kira Abang udah dengar belum sebelumnya? Baru dengar sekarang, baru dapat kabar dari kawan lah, baru dapat tahu sekarang. Tapi sebelumnya nggak tahu. Abang pertama kali mendengar informasi, Abang responnya itu seperti apa Pak? Ya kalau kami selaku masyarakat setempat gini, apalagi yang nelayan gini, kalau sampai terjadi penyulingan minyak gitu, jelas menolak lah. Bisa jangan sampai terjadi. Kenapa Bang menolak Pak? Kami yang jelas kami juga nanti ke depan bakal yang terdampak. Yang memang terdampak pasti yang di setempat. Kalau tidak, nggak mau juga ke depannya entah nanti terganggu di mata pencarian kami. Nah itu aja. Kalau kekhawatiran lainnya masih ada nggak Pak? Kalau kekhawatiran lainnya nggak terlalu. Kami memang selama ini kan nggak menolak. Tapi kalau bisa dari pihak industri ya sebelum terjadi apa-apa tolonglah tinjau kami di sini dulu biar kami paham dulu semua. Kalau yang merasa terganggu di kami jelas menolak. Tapi kalau misalnya mau dibangun kawasan industri lainnya Bang, bukan kilang minyak, itu kira-kira Abang sendiri setuju atau tidak? Kalau kami selaku masyarakat setempat, selagi itu yang tak mengganggu mata pencarian kami setuju. Nah, kalau yang mengganggu ya yang jelas, kalau bisa janganlah. Berarti kalau misalnya kilang minyak ini benar-benar Abang sendiri menolak keras Bang? Menolak keras. Tokoh masyarakat Tenggel, Sutrisno, sempat heran terhadap PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI yang tidak konsisten dan tetap pada pendirian. Pasalnya, sudah berapa kali informasi yang diterima masyarakat terhadap pembangunan usaha industri di Pulau Poto. Awalnya, industri baterai mobil listrik, lalu industri pengedokan kapal. Ini kan kabarnya tanah Bapak itu masuk ke kawasan yang diklaim oleh PT BAI. Ini seperti apa tanggapan Bapak sendiri Pak? Ya, ungkapan saya itu kalau bisa ya segera diselesaikan. Karena lahan saya itu kan masih bersurat lengkap, walaupun cuma sekedar 2 surat, tapi identitas surat kami itu memang betul lengkap, kami sudah pegang. Nah, surat itu pun berada di tangan kami. Jadi harapan kami kalau bisa dari pihak PT tolonglah, mohonlah diselesaikan dengan cara baik. Itu harapan kami, karena kami ini kan masyarakat kecil, hidup kami juga di pesisir pantai ya.
Jadi mohon harapan kami tidak mau panjang lebar, kalau bisa diselesaikan dengan cara cepat. Nah, itulah harapan kami. Nah, untuk luas lahan Bapak sendiri ini seberapa luas ya Pak? Kalau untuk luas, lahan saya sendiri yang bersurat itu sekedar cuma 4 hektar. Nah, jadi harapan kami kalau seandainya lahan kami itu tidak diukur ulang, kami tidak terima. Karena dalam keadaan zaman dulu, kalau surat ini diterbitkan cuman patokannya itu cuman yang penting bersurat. Nah, begitu. Sedangkan sementara kami punya lahan itu luas daripada 4 hektar. Jadi harapan kami kalau bisa itu minta ukur ulang. Nah, Dan sekarang informasinya bahwasannya PT Bay akan membangun kawasan industri. Ini Bapak udah dengar belum sebelumnya? ya kalau lewat informasi memang sudah dengar. Cuman kalau untuk tahu persis kita belum tahu persis, kita nggak bisa jawab lah ya. Berarti belum tahu mau dibangun apa Pak industrinya? Belum. Kalau untuk informasi akan dibangun pabrik kilang minyak, itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri Pak? Kalau untuk dibangun pabrik kilang minyak itu harapan kami memang tidak bisa menerima karena tidak ada persetujuan oleh masyarakat. Karena walaupun macam mana kami takut juga dampaknya ya. Dampaknya itu bukan untuk kepentingan kami pribadi, itu seluruh masyarakat. Mohon diperhatikan. Itu ya Mbak. Apa kekhawatiran terbesar Bapak jika memang kawasan tersebut diubah menjadi kawasan pabrik tersebut Pak? Kilang minyak. Kilang minyak, itu kita mohon kalau kilang minyak itu dibangun saatnya terjadi di kampung masyarakat Tenggel ini, itu dampaknya diarahkan kemana? Kita mau tahu juga, ya. Tapi memang disesuaikan dengan prosedur oleh pemerintah pusat. Kalau dampaknya tidak mencemarkan masyarakat, boleh-boleh saja. Harus diselesaikan dengan cara baik. Macam mana kami mau menerima mau dibangun kilang minyak, masalah lahan kami juga belum selesai. Masyarakat Kampung Tenggel belum memberikan izin, tetapi PT Bintan Alumina Indonesia telah mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Informasi itu sampai di tengah masyarakat Kampung Tenggel dan dibenarkan Ketua RW 003 Kampung Tenggel, Muhammad Mustaqim. Ia menyebutkan adanya rapat bersama membahas terkait AMDAL industri kilang minyak di Pulau Poto. Rapat melalui via Zoom meeting dihadiri pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat Tenggel dan pihak terkait. Tapi dirinya merasa tidak puas sebab informasi dari rapat tersebut tidak diterima sepenuhnya. Nah Bapak, kita berbicara soal PT Bay yang kabarnya akan membuat industri di daerah Pulau Poto. Sebelumnya ada informasi bahwasannya sudah ada rapat AMDAL. Apakah sebenarnya sudah ada Pak? Rapat AMDAL pernah, cuma itu lewat online. Yang kita hasilnya pun tak puas. Pertama karena sinyal kurang bagus, suara putus-putus, jadi hasil yang kita terima tidak maksimal. Oke, itu kira-kira seingat Bapak kapan diadakan rapat itu Pak? Awal tahun 2025. Awal tahun 2025. Siapa saja yang mengikuti rapat itu Pak? Di antaranya tokoh masyarakat, dari PPD hadir, RT RW, dari desa, dari camat hadir. Oke, apakah ada disebutkan akan membuka industri tertentu? Di situ tidak disebutkan, hanya sebatas ingin membuka industri, tapi sebelum itu sebenarnya sudah disinggung tentang pembuatan baterai mobil listrik. Oke. Dan ada juga dok kapal. Oke. Nah, sedikit berbicara soal kilang minyak yang kabarnya akan dibuka di Pulau Poto ini. Ini apakah Bapak sudah mendengar sebelumnya? Wah, itu dari pihak PT Bay pun tak ada penjelasan tentang kilang minyak. Kalau itu ada berarti selama ini kita istilahnya tidak dikasih tahu, atau dari pihak PT itu tertutup masalah kilang minyak. Karena kita ya takut juga kalau kilang minyak, karena masyarakat kita untuk kehidupannya sehari-hari adalah nelayan. Kalau kilang minyak yang jelas dampaknya
ke nelayan kita lebih parah lagi. Oke. Nah, kalau untuk galangan sendiri dan juga baterai listrik ya Pak ya, mobil listrik tadi ya. Mobil listrik. Itu masyarakat sendiri ini apakah menyetujui atau ada rasa keberatan Pak? Kalau mobil listrik sebenarnya masyarakat setuju aja. Yang penting dari perekrutan tenaga itu masyarakat kita diprioritaskan. Kemarin seperti itu deal-dealnya. Jangan sampai masyarakat kita hanya sebagai penonton. Kan tidak semuanya warga kita itu mampu juga di situ. Ada orang yang sudah usia-usia ya mungkin atau kepinginnya tetap nelayan, biar kita tetap terjaga ekosistem di laut, yang suka umpama mancing, yang cari sotong tetap berjalan, ya harus dijaga sama-sama. Tapi kalau kilang minyak, ya kita keberatan di situ. Iya, sebelumnya Bapak katakan juga waktu rapat itu tidak efektif ya, Tidak karena efektif. putus-putus. Apakah ada rapat lanjutan Pak untuk membahas masalah AMDAL ini Pak? Sampai detik ini belum ada sama sekali. Kita pun tidak ada informasi dari manapun tentang AMDAL ini. Tapi kemarin ada simpang siur juga, AMDAL sudah selesai, tapi kita kan belum ada sumber yang pasti. Jadi kita hanya tampung aja. Dan terakhir ini Pak, mungkin Iya. harapan Bapak sendiri apabila memang kawasan ini nantinya akan dijadikan sebagai kawasan industri atau memang Bapak menolak mentah-mentah Pak? Sebenarnya kalau kita ini jujur ya, kalau kita yang jelas kita pikirkan kedepannya untuk masyarakat kita. Kalau memang keberadaan dari PT BAI buka industri di Pulau Puto ini menguntungkan untuk masyarakat kita welcome. Tapi kalau di situ malah merugikan, kita ya mohon maaf dulu. Kita kaji lagi. Yang jelas kami sebagai tokoh di sini mengharapkan semua agenda yang akan dilaksanakan oleh pihak PT BAI atau GBKEK ini menguntungkan ke pihak masyarakat, khususnya Kampung Tenggel. Direktur Utama PT BAI, Santoni, membenarkan bahwa PT BAI telah memiliki dokumen AMDAL. Hanya saja, ia tidak menyampaikan secara pasti dokumen AMDAL yang dimiliki diperuntukkan untuk industri kilang minyak atau tidak. AMDAL sudah, bangun belum masih lihat perkembangan, kata Santoni yang enggan dijumpai awak media ini. Maaf Pak, masih dalam proses. Jika sudah oke, baru wawancara. Masih dalam wacana. Pesan singkat yang dikirim. Pembangunan industri kilang minyak mendapat dukungan dari anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Hesti mendukung adanya investasi masuk di Kabupaten Bintan asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Lalu, jika ada masalah di masyarakat untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu. Aturannya itu harus diperjelas, jangan menutup mata. Yang harusnya kan ada berapa jarak, apa yang harus mereka lakukan, kan gitu. Nggak semena-mena investasi itu menghancurkan, enggak juga gitu. Ada itu aturan-aturannya. Semua udah diatur yang rupa sama pemerintah. Itu kan sudah dipikirkan dampaknya itu Bang. Dari baik segi lingkungan, baik segi sosial, ekonomi, semuanya. Mana lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, kan gitu. Semuanya itu sama, PT BAI juga kayak gitu. PT BAI itu dulu pertama-tama masuk, itu kan banyak penolakan dan segala macam. Itu biasa, tapi kan harus diikuti dengan aturan yang ada. Kalau aturannya semuanya berjalan dengan baik, baiklah itu. Tapi kalau misalnya ada aturan yang dilanggar untuk melancarkan itu susah tuh. Sudah pasti banyak merugikan masyarakat itu. Tinggal bagaimana pengawasan pemerintah dan DPRD aja nanti gitu.
Wacana dijadikannya Pulau Poto sebagai proyek strategis nasional atau PSN dan dijadikan sebagai lokasi petrokimia serta kilang minyak jelas ditolak oleh pengurus Forum Pariwisata Kabupaten Bintan. Ketua Forum Pariwisata Bintan, Rio, menegaskan wacana dijadikannya Pulau Poto dan Pulau Tenggel sebagai lokasi kilang minyak dan petrokimia jelas merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan, jika lokasi tersebut masih digunakan, maka penggiat wisata bahari maupun nelayan di wilayah tersebut pasti terdampak. Terlebih lagi, salah seorang analisis AMDAL GBK melontarkan statement lokasi Pulau Tenggel dan Pulau Poto tidak berpenghuni, padahal lokasi tersebut tempat warga yang bekerja sebagai nelayan tradisional. Ditambah, dipilihnya lokasi Pulau Poto menurut mereka dikarenakan lokasi tersebut atau ekosistem laut di wilayah itu sudah rusak. Padahal di bawah sana banyak padang lamun hingga terumbu karang yang menjadi spot wisata dan mata pencaharian warga sekitar untuk mencari ikan. Dulu juga kita ketahui awal itu sudah bukan melalui pemberitahuan yang resmi ya. Kemudian dari situ kita timbul banyak pertanyaan tentang kenapa kok Pulau Poto menjadi PSN. Nah, terus kita ingin tahu apa sih yang dijadikan utamanya di Pulau Poto tersebut, industri apa gitu. Jadi begitu kita ketahui akan menjadi salah satu industri petrokimia, nah ini jadi tanya besar. Kenapa petrokimia? Salah satu bahan baku ledak. Nah, itulah yang jadi concernnya kita. Dan selain daripada itu masalah proses pengembangannya itu apakah sudah melalui prosedur yang baik, benar sosialisasi yang betul. Nah itu yang kita fokuskan sih. Kalau untuk Pulau Poto itu kan pulaunya kecil. Terus kalau dijadikan industri petrokimia, bahan baku peledak, terus oil refinery, kayaknya janggal ya. Secara strategis, kalau memang ada industri yang untuk membuat bahan baku peledak dengan bahan dan oil refinery salah satu bahan baku utama untuk negara atau daerah, kalau ditempatkan di daerah yang berdekatan dengan negara tetangga itu tidak masuk akal menurut saya. Nah itu yang jadi janggal karena ini kan menjadi ancaman. Dan kalau mau lihat dampak yang akan terjadi sekarang gini aja lah. Sekarang sampelnya dampak dari kegiatan industri yang tidak bertanggung jawab yang destruktif itu adalah dari PT Bai. PT Bai itu melakukan pengembangan untuk pengolahan boksit menjadi bahan baku aluminium dengan kegiatan reklamasi dan penimbunan untuk perluasan wilayah kerjanya. Tapi proses mereka melakukan perluasan wilayahnya kerja itu sama sekali nggak bertanggung jawab. Saya yakin di dalam dokumen analisa AMDAL PT Bai itu mereka mempergunakan namanya dan GBK gitu ya. Mereka pasti sudah mencantumkan di situ salah satu metode untuk penimbunan itu mereka akan memasang namanya seal screen. Saya yakin. Tetapi pada realitanya ini seal screen ini nggak ada, sehingga sedimentasi atau timbunan yang jatuh ke laut itu akan nyebar kemana-mana. Nah ini sudah menimbulkan dampak yang negatif kepada industri pariwisata. Nah bukan hanya industri pariwisata, ekosistem juga rusak. Bukti pariwisata yang terjejas di sini ada 2 resort, satu ada Lola, satu ada Residen. Nah mereka langsung berdampingan di sebelah PT Bai. Nah kalau PT Bai saja di bawah dalam grup GBK seperti ini pengembangannya yang sangat destruktif, tidak bertanggung jawab.
Pulau Poto gimana? Apakah akan mereka lebih baik? Kami tidak yakin. Sedangkan analisa mereka aja banyak kesalahan yang fatal, tetap berlanjut. Pembebasan lahan-lahan masyarakat itu juga diabaikan. Mereka nggak gubris dengan lahan-lahan masyarakat yang sifatnya bersurat masih dalam bentuk girik atau alasan. Mereka hanya mengacu pada apa yang terdaftar di BPN. Itu statement mereka keluarkan. Seharusnya lahan masyarakat dibebaskan dulu, nggak berlanjut. Tapi ternyata tetap berlanjut. Berarti secara tegas kita menolak adanya wacana pembangunan kilang minyak. Kami menolak. Dari insan pariwisata, industri pariwisata yang existing sekarang di sekitarnya, baik dari Pulau Cempedak, Nikoi, terus wisata yang berada timur Pulau Bintan itu menolak sebenarnya. Mereka seharusnya melakukan pengembangan industri ini itu harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat yang itu apa? Industri yang existing, industri pariwisata. Loh, kok sekarang mereka mengabaikan? Masalah sengketa lahan belum selesai, namun PT Bai dikabarkan akan membuat kawasan industri di daerah tersebut. Sejatinya masyarakat tidak pernah menolak jika wilayahnya dijadikan sebagai kawasan industri ketika memang diperuntukkan untuk keuntungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun tetap harus dikelola dengan baik dan juga transparan.